Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Winiapsari, NIM A4102000096, kelas 4E, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membuat video tutorial penjelasan sebuah materi geometri SMP menggunakan GeoGebra dengan materi Teorema Pythagoras kelas 8 SMP dengan kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan membuktikan Teorema Pythagoras dan Triple Pythagoras, dan 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras dan Triple Pythagoras. Sebelum kita lanjut mengenai video tutorial, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berbunyi pada suatu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu jika dan hanya jika segitiga tersebut memiliki satu sudut siku-siku, sudut yang berukuran 90 derajat. Gambar dari segitiga siku-siku seperti ini. Jadi ini ada sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, dan ini ada sisi tegaknya, dan ini sisi miring. Dan kembali lagi ke Teorema Pythagoras, bahwa pada suatu segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Secara umum, jika segitiga ABC siku-siku di C, maka Teorema Pythagoras dapat dinyatakan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Banyak buku menuliskan teorema ini sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dengan C adalah sisi miring. Oke, selanjutnya untuk Triple Pythagoras. Triple Pythagoras yaitu 3 buah bilangan A, B, dan C, di mana A dan B bilangan asli dan C merupakan bilangan terbesar. Dikatakan merupakan Triple Pythagoras jika ketiga bilangan tersebut memenuhi hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat, atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk pengantarnya, selanjutnya saya akan membuat video tutorial penjelasan materi Teorema Pythagoras kelas 8 SMP. Pertama, kita perlu membuat titik terlebih dahulu, titik A dan titik B, kemudian membuat segmen. Selanjutnya, membuat setengah lingkaran yang melalui titik A dan titik B, dan membuat titik C dalam lingkaran tersebut, setengah lingkaran, dan kita cek terlebih dahulu apakah sudah dalam lintasan. Kalau jika sudah, kita perlu membuat poligon dari A ke B ke C kemudian ke A lagi, kemudian menyembunyikan setengah lingkaran show of object segmen F show of object. Jika sudah, kita perlu membuat garis tegak lurus dari sisi BC, tegak lurus melalui titik B, kemudian sini juga tegak lurus melalui titik C, kemudian membuat lingkaran circle with center through point, yaitu kita perlu memilih center point sama point yang melalui lingkaran tersebut. Jadi kita membuat lingkaran berpusat di C melalui titik B. Kemudian kita perlu membuat perpotongan antara lingkaran dan garis tegak lurus ini. Kemudian kita perlu buat garis sejajar BC melalui titik D. Kemudian kita kembali ke intersect, yaitu perpotongan dua garis antara garis tegak lurus
dengan garis sejajar saja melalui D. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kita membuat poligon dari C ke B ke E ke D ke C lagi. Jika sudah, kita perlu sembunyikan ini lingkarannya semua. C. Nah, ini juga kita harus membuat hal serupa di sisi-sisi yang lainnya. Maaf, salah. Harusnya perpendikularan. Seperti ini. Kemudian kita perlu membuat lingkaran intersect garis sejajar melalui titik F dan intersect lagi poligon dari sini kemudian kita sembunyikan kemudian lagi untuk sisi yang selanjutnya perpendicular line maaf kemudian kita naikkan terlebih dahulu intersect kemudian paralel line intersect udah. Kita perlu sembunyikan lagi nah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengubah warnanya di objek properties seperti mengubah ke warnanya seperti ini. Terus kita akan beri nama ini kan, nah, kita kasih teks, kita ketikkan ya seperti ini. Begitu juga sih bagian sini sih kita bisa edit menggunakan objek property. Jika sudah seperti ini, maaf sebelumnya ada langkah yang terlupa. Harusnya kita harus menggunakan angle untuk mengetahui bahwasanya segitiga yang terbentuk adalah benar segitiga siku-siku, yaitu dengan cara kita harus yaitu 3 point, atau kita bisa langsung ke ini kan segitiga ABC tadi kan dari poligon ini, kita tinggal klik, nah akan muncul sudutnya seperti ini.
Jadi ada satu sudut yang membentuk ada satu sudut dengan besar 90 derajat. Jika sudah demikian, kita akan membuat teks yang isinya A, objeknya itu ini A1. Kemudian lagi B kecil sama dengan ini B1. Kemudian C kecil sama dengan terus kemudian teks ini tadi teks A kuadrat kan teks 8, berarti kita perlu input teks 8 sama dengan luas dari persegi ini. Luas dari persegi ini yaitu Q yang warna hijau ini, Q1. Mana Q1? Kemudian untuk teks B kuadrat yaitu teks Q-nya Q2. Betul, Q2 warnanya ini ya. Untuk memudahkan lagi, kita perlu ini tadi kan ya, teks berapa? Teks 8. Kita pencet latex formula biar ininya kuadratnya seperti ini. Oke. Terus tadi kan ini Q1 ditambah sama dengan Q3. Data yang sudah kita input tadi kita edit dan kita rapikan menggunakan objek properties, yaitu dengan cara klik kanan, pilih objek properties dan kita rapikan seperti ini. Kemudian kita ketahui bahwa di sini membentuk sebuah persegi, di mana kita ketahui bahwa luas persegi yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat, panjang sisi dikuadratkan. Dengan demikian kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, yaitu luas persegi pada sisi miring adalah C kuadrat. Sisi miring adalah di sini, yaitu tepat di depan sudut siku-siku. Ini adalah sisi miring dan ini sisi tegak. Ini juga sisi tegak, B kuadrat dan A kuadrat. Dan di sini kita dapat mengubah panjangnya, dan di sini akan langsung berubah karena tadi kita sudah menyeting apa yang harus diinput di sini. Seperti ini, teks 8 dengan Q1 yaitu luas dari persegi yang berwarna hijau ini.
teks 8 yaitu adalah A kuadrat ini. Begitupun yang lainnya juga demikian. Kemudian dengan demikian kita dapat mengetahui visualisasi dari teorema Pythagoras. Itu dengan seperti ini. Kita lanjut untuk membahas soal-soal. Ada 3 soal. Soal yang pertama, kita harus menentukan keliling bangun A, B, C, D, E. Sebentar, ini akan saya sedikit turunkan. Ya, seperti ini. Karena ini merupakan bangun persegi panjang di mana ini sisi yang berhadapan sama panjang, jadi ini sama dengan ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya perlu untuk mencari ED. Yang selanjutnya kita dapat mencari keliling bangun ABCDE. Kita dapat menyesuaikan di mana EC ini adalah sisi miring. Sisi miring yaitu di sini kita sudah mempunyai C. Jadi kita harus menyesuaikan C-nya ini menjadi 15. Kemudian kita turunkan. Sebentar, ini kita. Terus ini kita buat menjadi 9. Ini berarti sudah diketahui kita. Jika sudah demikian, maka kita ketahui ED ini adalah B, yaitu 12. ED adalah 12. Jadi keliling bangun ABCD kita ubah ke teks dulu. Ditambah CD ditambah DE ditambah EA sama dengan 15 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 10 sama dengan ini. Tinggal kita copy paste, copy, oke. Kita klik kanan, objek scroll media. Ini dia. Ini untuk jawaban untuk nomor 1, yaitu keliling A, B, C, D, yaitu 56 cm. Oke, ini bisa kita show of object. Bisa open dulu.
Ini juga soal objek. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, di sini untuk soal nomor 2 kita diminta untuk menentukan panjang dari AC. AC yaitu di sini, dan ini diketahui sisi miringnya BC 35 cm dan sisi alasnya AB 21 cm. Kita hanya tinggal menyeting. Pertama, kan ini tadi C itu di sini. Jadi kita dapat menentukannya melalui sini 35 cm. Ini terlihat bahwa kecilkan terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi untuk AC sama dengan BC kuadrat dikurang sama dengan kuadrat dikurang 784. Kemudian AC sama dengan 7 dengan 28. Ini diketahui untuk soal nomor 2 bahwa AC yaitu 28 cm. Oke, ini kita bisa solve objek. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Nah, untuk soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Kita diminta untuk menentukan panjang dari AD. AD yaitu sisi miring dari segitiga ACD. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu sisi miring dari segitiga ABC, yaitu sisi AC. Kita harus di sini 12 cm dan 9 cm. Nah, kita ketahui bahwasannya panjang dari AC yaitu 15. Kemudian kita harus mengetahui terlebih dahulu, kemudian kita harus menghitung panjang AD. Terlihat bahwa di sini C-nya adalah 17. Jadi panjang AD yaitu 17 cm. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.